Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya, Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita akan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Wahid Yayang Sunendi. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Wahid? Alhamdulillah sehat, Pak Iman. Alhamdulillah. Pak Wahid, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan pembahasan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-73. Namun seperti biasa, saya akan bacakan ayat dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu berselisih mengenainya, padahal Allah akan mengingkapkan apa yang senantiasa kamu sembunyikan. Pak Wahid, dalam kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan ayat wa idz qataltum nafsan faddara'tum fiha, di mana kita mengetahui bersama bahwa cukup banyak ya pandangan berkenaan dengan tafsir dari ayat yang sedang kita bahas ini, terutama bagaimana khalifah kita tercinta Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu memiliki pandangan yang juga tidak kalah luasnya dari pandangan para ulama lainnya, di mana ya selain membahas berkenaan dengan pembunuhan yang terjadi di masa Bani Israel, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu juga membahas bahwa ayat ini juga memiliki kaitan erat dengan peristiwa penyaliban dari Nabi Isa alaihissalam. Dan dalam kesempatan ini kita juga ingin ya mengetahui berkenaan dengan penjelasan lebih rinci dari khalifah kita tercinta Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 73 ini. Saya persilakan kepada Pak Wahid untuk menjelaskan ya lebih detail, lebih rinci lagi berkenaan dengan ayat ini. Silakan Pak Wahid. Jazakumullah, Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa masih banyak ya yang dibahas oleh Huzur Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat ini, khususnya potongan ayat wa idz qataltum nafsan. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa wa idz qataltum nafsan ini menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa terjadi pembunuhan berkenaan dengan sapi ini dijelaskan di ayat ke-62 sampai ayat ke-68 sampai ayat ke-72, yakni di ruku ke-8. Nah, di ruku ke-9 ini sebenarnya pembahasannya adalah pembahasan baru menurut beliau, di mana sejatinya pembunuhan di sini terjadi atau peristiwanya terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Tadi sebelumnya disampaikan bahwa berkenaan dengan Ka'ab ya, Ka'ab bin Ashraf, di mana Ka'ab bin Ashraf ini adalah seorang provokasi. Dia adalah seorang penyair yang selalu memprovokasi sehingga muncullah anti-Islam ya. Nah, ini terjadi setelah peperangan Badar ya. Kaum Yahudi pada waktu itu ada kecemburuan sosial ya, yang mana berharap ya dengan datangnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada waktu itu memberikan warna yang baru ya di dalam umat Yahudi. Ternyata beda dengan pandangan Yahudi pada umumnya, bertentangan lah dengan pandangan Yahudi pada umumnya. Oleh karena itu di antara mereka mulailah direncanakan
untuk memprovokasi. Artinya kejahatan di sini, membunuh di sini bukanlah secara individu, akan tetapi secara komunitas atau secara kaum. Nah, ini disebutkan bahwa Ka'ab ya kemarin disampaikan. Kemudian pada peristiwa Perang Badar terjadi pada tanggal 17 atau 19 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Segera setelah perang ini, Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah dan memprovokasi orang-orang Mekah untuk membalas dendam terhadap kaum muslimin atas peristiwa Badar ya. Mereka kan kekalahan gitu. Dia dengan penuh semangat membacakan syair untuk para kafir yang terbunuh dan membangkitkan semangat kaum Quraisy. Dia bahkan melangkah lebih jauh dalam kejahatan dengan memulai tasbib atau puisi yang erotis ya tentang wanita-wanita muslim, yaitu menulis puisi yang mengungkapkan cinta terhadap wanita-wanita muslim. Orang-orang membaca puisi ini dan semangat anti-muslim mulai tumbuh di hati mereka dan rasa takut mereka pun menghilang. Ya, rasa takut di antara kaum Quraisy dan kaum Yahudi itu mulai menghilang ya karena dengan adanya provokasi ini. Gitu. Kejahatan orang jahat ini terus berlanjut hingga dia juga melakukan tasbib tentang istri paman Rasulullah SAW, Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala. Akibatnya, di satu sisi, kemarahan mulai muncul di kalangan kaum muslimin. Di sisi lain, orang-orang Yahudi secara terbuka mulai berbicara menentang kaum muslim dan Rasulullah SAW dan mulai mengejek wanita-wanita muslim. Di sini Huzur menjelaskan sebuah kisah ya, di mana pada waktu itu seorang muslim ya pergi ke sebuah toko emas ya, atau yang pengrajin emas kaum Yahudi pada waktu itu. Walaupun pada waktu itu belum ada perintah untuk memakai hijab ya, tetapi umat muslimah pada waktu itu mereka memakai hijab karena untuk menutupi muka mereka lah, menutupi aurat mereka. Nah, dari Bani Kainuka ini, yakni suku tadi ya yang pembuat emas tadi ini mengejek wanita muslimah tadi supaya dibukakan cadarnya itu ya, atau penutup mukanya ini. Wanita muslimah ini tidak mau. Kemudian seorang Yahudi tersebut memasukkan jarum ke cadarnya, kemudian ditempelkan kepada kain celana wanita muslimah tersebut, sehingga ketika wanita muslimah tersebut berdiri sehingga terbukalah cadar itu gitu. Mereka mulai tertawa, kemudian datanglah seorang laki-laki membantu wanita muslimah tersebut dan terjadilah pertengkaran sehingga terjadilah pembunuhan ya. Yakni laki-laki muslim tadi terbunuh, kemudian salah satu di antara mereka pun ada yang terbunuh, sehingga di antara umat muslim dan kaum Yahudi terjadilah percekcokan ya, terjadilah perselisihan yang diakibatkan tadi ya, provokasi tadi ya. Sebenarnya ayat ini menjelaskan berkenaan dengan kejahatan komunitas ya, atau provokasi yang dilancarkan oleh kaum Yahudi pada waktu itu. Kemudian, ini bukan peristiwa individu, melainkan karena kejahatan Ka'ab bin Ashraf. Setelah Perang Badar, semangat anti-Islam telah tumbuh di kalangan suku Yahudi, sehingga mereka ingin melakukan kerusuhan yang akan menghasilkan keberhasilan mereka dalam membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sa'ad menulis, "Falamma kanat waqa'atu Badrin adharul bagya wal hasada wa nabadu al ahda." Ini tertulis di dalam Tabaqat Al-Kubra oleh Ibnu Sa'ad, kisah perang Bani Kainuka. Yaitu ketika peristiwa Badar terjadi, setelah itu orang-orang Yahudi mulai melakukan kerusakan dan pemberontakan serta melanggar perjanjian. Nah, sebenarnya ayat ini kan menjelaskan tentang pembunuhan tadi ya,
pembunuhan yang dilancarkan secara provokasi ya, bukan secara individu yang terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di sini pun disampaikan bahwa karena kejahatan sedemikian rupa ya yang dilancarkan oleh kaum Yahudi, mulai timbullah kebencian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan mulailah menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga ketika suatu kali ada seorang sahabat sedang sakit, yakni Talha bin Bara. Beliau ini sakit parah, kemudian beliau memberikan pesan kepada para sahabat bahwa jangan memberikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya untuk menjenguk beliau gitu, bahkan untuk mensolatkan jenazah beliau, karena Hazrat Talha ini takut akan terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh kaum Yahudi. Padahal kalau kita ketahui ya, dengan datangnya Hazrat Rasulullah SAW ke rumah sahabat itu adalah suatu keagungan ya, suatu kehormatan. Bahkan kalau bisa disolat jenazahkan oleh Hazrat Rasulullah SAW. Tetapi karena untuk menjaga Hazrat Rasulullah SAW dari serangan kaum Yahudi, maka sahabat tersebut rela melewati kesempatan yang sangat berberkat tersebut untuk dikunjungi Hazrat Rasulullah SAW dan bahkan untuk disolatkan jenazahnya oleh Hazrat Rasulullah SAW. Karena di dalam kisah ini disampaikan bahwa sahabat Talha ini karena sakit parah beliau kemudian wafat. Itulah peristiwa ya, sehingga karena provokasi yang dilancarkan oleh kaum Yahudi itu, sehingga keselamatan Hazrat Rasulullah SAW dan para sahabat pun terancam. Nah, untuk menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat pun merelakan ya untuk melewati kesempatan yang berberkat tersebut. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan tafsir wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Ta'ala akan menyingkapkan apa yang senantiasa kamu sembunyikan. Di sini seperti biasa, Huzur sebelum menafsirkan sebuah ayat selalu menjelaskan terlebih dahulu tentang mufradat yang dipakai di dalam ayat tersebut, supaya tafsir atau penjelasannya sesuai dengan makna yang ada pada kosakata atau mufradat tersebut. Di sini mukhrijun adalah isim fa'il atau kata benda pelaku ya, yang berasal dari kata fi'il, berasal dari fi'il akhroja ya, akhroja, yang artinya adalah akhrojal syai'a, yang artinya abruzahu, yaitu menampakkan sesuatu atau mengeluarkannya, akrobul mawarid. Jadi mukhrijun ini bisa berarti orang yang menampakkan, bisa juga berarti orang yang mengeluarkan. Kemudian mufrad yang selanjutnya taktumun. Taktumun ini artinya kuntum taktumun, berarti kalian dahulu menyembunyikan. Taktumun adalah fi'il mudhari, berasal dari kata katama yaktumu kitmanan. Arti dari katamal syai'a adalah akhfahu, yaitu menyembunyikannya. Terkadang katama memiliki dua objek, seperti dalam ungkapan katama Zaidan al-haditha, yang berarti ia menyembunyikan pembicaraan dari Zaid. Dalam kalimat ini Zaid dan al-hadis keduanya adalah objek dari katama, al-akrobul mawarid. Nah, di sini Huzur menjelaskan bahwa
orang Arab juga mengatakan katamal farosu al-robwa, yang berarti nafsihi an mankhiruhu doko, yaitu ketika kuda kelelahan saat berlari dan napasnya memanjang, lubang hidungnya menjadi sempit sehingga tidak bisa bernafas sepenuhnya. Al-Aqrabul Mawarid. Jadi jika suatu benda secara detail tidak dapat mengungkapkan sesuatu secara detail, maka kata katama juga digunakan. Dalam Mufradat Imam Raghib menulis, la yaktumunallaha hadisan. Diartikan oleh Ibnu Abbas dan Hasan bahwa anggota tubuh mereka akan mengungkapkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini Huzur menafsirkan wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Artinya, dan Allah akan menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Artinya dengan cara apapun Allah akan membongkar rahasia pembunuh atau orang yang menghasut membunuh atau orang yang berusaha membunuh atau menyuruh membunuh, dan akan menyingkapkan tabir dari wajahnya agar orang-orang mengetahui siapa yang membunuh atau menyuruh membunuh atau berusaha membunuh atau menyuruh membunuh manusia yang agung itu. Demikian pula ini juga dapat berarti bahwa Allah akan menampakkan kebencian dan dendam yang menjadi penyebab pembunuhan atau niat membunuh itu. Karena makna ayat ini dilengkapi oleh ayat yang sebelumnya, ayat yang selanjutnya, di mana di ayat yang selanjutnya Huzur menjelaskan tafsir dari wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Menurut mereka, yakni sebelumnya kan disampaikan berkenaan dengan tafsir ya, tafsir atau pandangan ulama Ahmadi pada umumnya ya. Jadi menurut para ulama Ahmadi ini, Allah Ta'ala telah menyingkapkan selama ini yang telah kamu sembunyikan. Yakni ini adalah isyarat bahwa suatu hari kebenaran dari perselisihan ini akan terungkap. Yakni perselisihan tadi ya, pembunuhan itu ya. Wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha. Jadi perselisihan ini akan terungkap. Demikian juga Hazrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, telah membuktikan dari Al-Quran, Injil, dan sejarah bahwa Hazrat Masih An-Nasiri atau Hazrat Isa alaihissalam memang disalib, tetapi tidak mati dan diturunkan hidup-hidup. Beliau tinggal dikubur selama 3 hari, kemudian kembali kepada murid-muridnya. Itulah maksud dari wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Demikian Pak Iman tafsir yang beliau utarakan di dalam tafsir Kabir. Baik Pak Wahid ya. Masya Allah ya, penjelasan dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, khalifah kita tercinta, sangat luas sekali. Bagaimana tadi ada beberapa poin yang paling tidak sedikitnya ada 2 poin ya yang kita tangkap bersama, bahwa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berpandangan ya, ayat ini pun erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya, di mana ada seorang yang sangat-sangat membenci Islam, ya. Dia membuat provokasi melalui syair-syairnya ya, sehingga terjadi perselisihan, percekcokan, bahkan terjadinya tindak pembunuhan pada masa itu. Dan ujaran-ujaran kebencian anti-Islam ini ternyata terjadi sejak zaman dahulu kala ya. Tetapi bagaimana kita melihat ya, Rasulullah SAW ataupun para sahabat radhiyallahu anhum yang menanggapi ini dengan tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan prosedur hukum ataupun prosedur syariat ya. Artinya tidak membalas kebencian itu dengan kebencian lagi. Dan juga tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ya, terutama tadi Hazrat Talha radhiyallahu anhu ya, terhadap Rasulullah SAW ya, sangat luar biasa sekali. Dimana kita tahu ya,
ada beberapa kalangan yang justru merendahkan derajat para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan merendahkan derajat Rasulullah SAW ya. Tetapi dari penjelasan khalifah kita tercinta tadi, bagaimana para sahabat ini sangat menjunjung tinggi kehormatan, wibawa dan derajat dari Rasulullah SAW, sehingga ya Hazrat Talha radhiyallahu anhu sendiri rela ya untuk tidak disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW ketika menjelang ajalnya. Nah ini bagaimana Hazrat Talha radhiyallahu anhu saat itu ingin sekali menjaga ya di akhir hayat beliau, ingin sekali menjaga kehormatan dari Nabi beliau ya, Nabi tercinta kita semua yaitu Rasulullah SAW. Nah ini menandakan bahwa kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ini tidak ada duanya ya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya, bagaimana mereka sangat menjaga kehormatan wibawa dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian tadi juga dibahas berkenaan dengan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ya. Bagaimana tadi kita sudah sama-sama menyimak ya bahwa kebenaran itu pasti akan terungkap ya. Dimana ketika ya, satu kaum ataupun orang-orang menyembunyikan ya esensi dari kebenaran, tetapi ternyata Allah Ta'ala pasti ya pada saatnya akan mengingkapkan atau akan membuka tabir-tabir kebenaran tadi ya, termasuk berkenaan dengan peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam ya, ataupun berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ya, dan juga peristiwa yang tentunya terjadi di masa Bani Israel. Nah mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, Pak Wahid, ya luar biasa sekali. Ya dari surah Al-Baqarah 73 dan sangat luas sekali ya. Dari beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan ayat ini. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama ini ya bisa menambah kecintaan kita ya, wawasan kita berkenaan dengan wahyu-wahyu dari kitab suci Al-Qur'an ini. Jazakumullah Pak Wahid atas penjelasannya dan pencerahannya. Ya semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Jazakumullah. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kajian tafsir Quran dalam kesempatan kali ini. Demikian, jazakumullah ahsanal jaza. Wa akhir dawana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.